Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la yauma ba'dah. Amma ba'd, santri-santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita tentang bab syirik akbar. Kesempatan ini kita masuk kepada as-su'alu tsani, pertanyaan yang kedua, yaitu tentang rincian-rincian apa saja yang terkait dengan syirik akbar. Pada bab ini atau pertanyaan ini yang kedua ini, muallif menyampaikan paling tidak 3 masalah di sini. Yang pertama, apa makna dari syirik akbar? Yang kedua, contoh-contohnya, dan yang ketiga, dalilnya. Baiklah, kita baca. As-su'alu tsani, ma huwa asyirkul akbar? Apakah dia yang dimaksud dengan syirik besar? Al-jawab, jawabnya adalah asyirkul akbar wa sarful ibadati li ghairillah ka du'ai ghairillah wal istighatsati bil amwati awil ahya'il ghaibin. Syirik besar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, memohon pertolongan kepada orang-orang yang telah mati, atau memohon pertolongan pada orang yang hidup tapi tidak hadir, ghaib. Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min akbaril kabair asyirku billah. Termasuk dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, makna ibadah. Muallif, penulis di sini, menjelaskan dengan beberapa kalimat atau beberapa kata. Sarful ibadati li ghairillah. Sarfu artinya memalingkan, al-ibadah ibadah, li ghairillah kepada selain Allah. Pada kalimat ini ada 3 hal yang kita perlu pahami. Pertama, sarfu, memalingkan, maksudnya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka ketika seseorang meletakkan sesuatu yang harus di tempat A, dia pindah ke tempat B, maka dia telah memalingkannya. Dan ini semakna dengan kezaliman. Makanya ketika orang berbuat syirik disebut zalim, karena dia menempatkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, al-ibadah. Al-ibadah ini bentuk mengandung seluruh bentuk ibadah. Yang dimaksud adalah seluruh bentuk ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah segala perkataan dan perbuatan, baik lahir ataupun batin, zahir ataupun batin, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, perkataan yang zahir seperti ibadah yang melalui lisan, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, dan seterusnya. Berdakwah juga termasuk ibadah. Perkataan yang batin, perkataan batin adalah keyakinan. Keyakinan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, itu adalah ibadah. Keyakinan Allah Subhanahu pemberi rizki, masuk juga ibadah. Keyakinan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bergantung, maka itu juga ibadah. Dan seterusnya. Kemudian perbuatan yang zahir, seperti salat, zakat, haji, umrah, menyembelih, berkurban, dan seterusnya. Itu adalah perbuatan yang zahir, yang nampak. Perbuatan yang tidak nampak, batin, yaitu perbuatan hati, sabar, tawakal, bergantung pada sesuatu, kemudian bersandar diri, kemudian takut,
kemudian berharap, dan lain-lainnya dari perbuatan hati, maka itu termasuk ibadah. Oleh karenanya, bentuk-bentuk ibadah ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik perkataan yang lahir, yang batin, perbuatan yang lahir dan yang batin tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika ada manusia yang memalingkan salah satu saja dari bentuk ibadah ini, maka dia tergolong orang-orang yang berbuat syirik. Kenapa? Ibadah jika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala menjadi perbuatan syirik. Dan dosanya besar. Karena ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka kalau hak Allah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dapat kita pahami ya, adalah penyelewengan yang sangat besar kepada pencipta kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya dengan dosa yang besar dan azab yang sangat pedih. Dikategorikan dengan syirik akbar karena dapat mengharamkan dia masuk ke dalam surga selama-lamanya. Waliyadzubillah. Kemudian kalimat yang ketiga, li ghairillah, kepada selain Allah. Selain Allah berarti seluruh makhluknya. Karena Allah adalah Al-Khaliq, pencipta. Maka selain Allah adalah Al-Makhluk, yang diciptakan. Maka ini mencakup seluruh makhluk, baik itu malaikat, baik itu para nabi, baik itu rasul, baik itu ulama, orang-orang soleh, atau benda-benda mati, kayu, batu, patung, gunung, pohon, dan seterusnya. Maka tidak boleh seseorang memalingkan bentuk ibadah apapun kepada makhluk-makhluk ini. Para ulama mengatakan la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak boleh kepada malaikat yang didekatkan oleh Allah, juga tidak boleh dipalingkan kepada nabi-nabi yang Allah utus. Dengan dua kalimat ini sudah dapat kita pahami, kalau saja malaikat dan nabi tidak boleh diibadahi, maka makhluk yang di bawah itu, jin, ya, derajatnya ya, semua hanya sebagai batu, patung dari kayu, dari emas, dari perunggu kah, masih di bawah derajatnya malaikat dan para nabi, itu lebih afdol lagi untuk tidak diibadahi, lebih utama tidak diibadahi. Kemudian yang kedua, mu'allif memberikan contoh, yakni diantaranya adalah kadu'ai ghairillah, seperti berdoa kepada selain Allah, wal istighatsati bil amwati, dan memohon pertolongan kepada selain Allah, yaitu daripada orang-orang yang mati, awil ahya'il ghaibin, atau orang-orang yang hidup tetapi gaib, tidak hadir. Kita akan berikan contoh, misalnya doa kepada selain Allah, berdoa kepada misalnya ya, mohon doa kepada penghuni kuburan. Sebagian manusia muslim mengasuhkan hal tersebut karena dianggap yang punya kuburan ini adalah orang yang soleh, ulama, kiai, dan seterusnya ya, sehingga dia berdoa kepada orang-orang tersebut. Kemudian memohon pertolongan, istighatsah bil amwat, orang yang telah mati. Biasanya orang yang telah mati ini sama, dianggap orang yang soleh, dianggap orang yang berilmu, dianggap orang yang sangat taat, dan seterusnya ya. Dan bahkan juga terjadi memohon bertolong pada orang mati ini, yang orang mati ini nggak jelas sirahnya, sejarahnya, apakah dia orang soleh atau orang fasik. Bahkan ada sebagian tempat dia beribadah kepada, yang memohon pertolongan, berdoa kepada suatu kuburan, yang kuburan ini tidak dapat dibuktikan bahwa dalam kuburan itu ada penghuninya, alias itu kuburan nggak jelas
siapa di dalam situ? Apakah kuburan manusia atau kuburan hewan? Karena tidak ada bukti-bukti yang menjelaskan di situ ada kuburan. Bahkan dibuktikan melalui bukti data-data yang ada di kuburan di tempat tersebut tidak pernah terjadi atau terdapat kuburan. Ini sangat memilukan sekali. Kemudian contoh lainnya adalah di sini saya memberikan 3 contoh. Yang satunya adalah berdoa mohon pertolongan kepada orang yang hidup tetapi gaib. Apa maksudnya gaib? Ya, ini tidak hadir di hadapan dia. Misal si A mohon pertolongan kepada gurunya yang ada di luar pulau, ada di jarak jauh tanpa melihat. Kalau sekarang mungkin masih bisa dengan handphone, ya, dengan teknologi. Tetapi yang dimaksud sini dia tidak menghadirkan orang tersebut, dan orang tersebut tidak tahu apa yang diminta, tidak mendengar, tidak melihat, ya, jarak jauh, di luar pulau, di luar negara, atau di luar rumahnya dia, jauh dari hadapan dia ketika berdoa. Ini dimaksud, ya, memohon pertolongan pada orang yang hidup tetapi gaib, tidak ada di hadapannya. Pertanyaannya, kenapa perbuatan-perbuatan ini dianggap syirik? Jawabnya, karena di dalam perbuatan tersebut terdapat makna ibadah yang tadi kita rinci. Doa, ya, perbuatan ibadah yang zahir. Istighatsah, memohon pertolongan, ini juga ada ibadah, yaitu ketergantungan hati, ya, harapan kepada yang dimintakan pertolongan, dan berharap itu adalah perbuatan hati, dan itu adalah ibadah. Juga ketika seseorang berdoa kepada orang yang hidup tapi tidak hadir, yang gaib, seolah-olah, ya, secara tidak langsung orang tersebut yang berdoa tersebut meyakini orang yang berdoa, yang diminta doanya ini mengetahui perkara yang gaib, karena dia bisa mendengar doa saya walaupun tidak di hadapan saya, dengan tanpa jalur teknologi. Maka secara tidak langsung telah meyakini bahwasannya dia memiliki perkara mengetahui hal yang gaib, dan ini adalah, ya, perbuatan yang sangat mungkar sekali, karena tidak ada yang mengetahui gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Ya. Ini sesuai dengan makna sarful ibadah, memalingkan ibadah, maknanya syirik. Karena syirik itu, ya, ada hakikatnya ada pemalingan ibadah kepada selain Allah. Ya. Kemudian syai'an, segala sesuatu, apapun itu, ini masuk kepada selain Allah. Mau dia malaikat, nabi, dan seterusnya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, min akbaril kabairi asyirku billah. Termasuk dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kesyirikan itu dapat menyebabkan orang melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, dosa yang paling besar. Pertanyaannya, kenapa? Mengapa perbuatan syirik dikategorikan dosa yang besar, yang paling besar, dosa besar yang paling besar? Karena di dalam perbuatan syirik ada pemalingan hak Allah kepada selainnya. Karena kita ketahui ibadah adalah hak Allah atas hambanya. Ketika hambanya memalingkan ibadah kepada selain Allah, hakikatnya dia telah mengambil hak Allah, dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal a'udzu billah. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd.